kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pendeta dari Evita. Selamat malam Bapak Pendeta Richard Sabuin. Terima kasih untuk penjelasan tentang persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Saya pernah mendengar ada jemaat yang sudah memberikan tanahnya di gereja. Beberapa tahun kemudian, dengan pergantian gembala, mereka ada salah paham. Lalu, jemaat yang menghibahkan tanah mengambil kembali tanahnya setelah ditanami palawija oleh jemaat. Dan beberapa tahun kemudian, jemaat yang ambil tanahnya kembali meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah ini sama dengan kisah Ananias? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Kalau pertanyaannya apakah cerita ini sama dengan kisah Ananias, maka jawabannya adalah saya tidak tahu. Apakah ini sama dengan kisah Ananias dan Safira? Kalau kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, tentang cerita Ananias dan Safira, apa yang terjadi di sana? Pada hari itu juga, pada waktu mereka dikatakan telah mendustai Allah, mendustai Roh Kudus, mereka tidak jujur, mereka telah berjanji, mereka telah bernazar untuk memberikan hasil penjualan tanah mereka kepada Tuhan. Tapi yang mereka bawa bukan semua seperti yang mereka telah janjikan, tapi mereka menahan sebahagian. Ya, mereka menahan. Ayat yang kedua mengatakan, dengan setahu istrinya ia menahan ya sebagian dari hasil penjualan itu. Artinya apa? Ia sudah berjanji, berikrar, bernasar, bertekad, sudah berdoa akan menyerahkan semua. Pada saat itu adalah telah menjadi milik Tuhan. Sekarang kalau ia menahan, artinya ia mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Ia tidak jujur terhadap Tuhan. Dan Tuhan mengetahui hal itu. Melalui Petrus, mereka ditegur. Petrus katakan, engkau mendustai Roh Kudus. Di dalam ayat yang keempat, Petrus katakan kepada Ananias, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Yang terjadi pada saat itu adalah, pada hari itu juga, bukan pada hari itu juga, pada saat itu juga, menurut cerita ini, Ananias rebah dan kehilangan nyawanya, ia meninggal. Datang Safira, lalu Safira juga konfirmasi dusta yang sudah disebutkan oleh suaminya. Ia konfirmasi betul, tapi itu konfirmasi tentang dusta itu. Ia pun rebah pada saat itu dan ia kehilangan nyawanya, ia meninggal dunia pada saat itu juga. Jadi semua orang tahu pada saat itu bahwa mereka meninggal dunia oleh sebab mereka mendustai Allah. Pada saat itu semua orang tahu. Makanya di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Kisah 5 ayat 11 mengatakan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Karena mereka lihat bahwa dia punya sebab akibatnya sangat jelas dan terjadi semua pada saat itu. Nah, dalam pertanyaan ini mengatakan beberapa tahun kemudian dengan penggantian gembala, lalu kemudian dalam pertanyaan itu beberapa tahun kemudian setelah ia mengambil kembali tanah yang telah ia hibahkan kepada jemaat, setelah ia mengambil kembali, beberapa tahun kemudian ia meninggal. Lalu kita tanya apakah ini sama dengan kisah Ananias? Jawabnya saya tidak tahu. Karena kisah Ananias itu terjadi pada saat itu juga. Lagi pula di atas dunia ini, dalam dunia yang berdosa, keadaan tubuh kita yang fana, yang bisa mati, maka orang bisa diizinkan Tuhan untuk beristirahat sementara atau meninggal dunia karena berbagai macam sebab. Dan banyak yang terjadi yang telah mendukakan hati keluarga, bahkan jemaat. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah ini sama dengan kisah Ananias atau tidak. Karena
ini terjadi beberapa tahun kemudian dan apa penyebabnya dan lain sebagainya, saya tidak berani. Lagi pula kalau buku Kisah pasal yang kelima, atau Kisah ini kan tentang Ananias dan Safira, kan cerita dalam Alkitab, dan Alkitab ini diilhami oleh Roh Kudus. Ya, saya tidak bisa mengatakan karena saya tidak diilhami oleh Roh Kudus seperti penulis-penulis Alkitab itu. Tapi yang jelas yang boleh kita katakan adalah dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ada satu ayat yang cukup menarik dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya baca ayat ini, mengatakan, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ayat 4, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Kalau kita sudah berikan itu kepada Tuhan, itu bukan milik kita lagi. Itu sudah milik Tuhan. Jangan kita ambil apa yang telah menjadi milik Tuhan. Terima kasih.